Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak bagi Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 10.36 CGP Angkatan 10 Kabupaten Serang akan memaparkan tugas ruang kolaborasi dari modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Perkenalkan, fasilitator Ibu Siti Hasanah dan pengajar praktik Ibu Vivit Sarinur Alam. Dan anggota kelompok kami terdiri dari Pak Miftahudin, Bapak Juprani, Bapak Iwan Ridwan, Ibu Christine Agustina, Ibu Rohaya, dan Ibu Hernawati. Adapun visi kami bersama yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, mandiri, bahagia, dan mampu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita perlu menyusun pernyataan prakarsa perubahan sebagai pengantar kita untuk mencapai visi tersebut. Dalam proses penyusunan pernyataan prakarsa perubahan, kita menggunakan sebuah alat bantu ATAP. A. Awal atau aset. Sebagai kekuatan atau potensi yang kita miliki adalah anak memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan belajarnya secara mandiri. T. Tantangan. Mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri gagasan atau ide dari materi pembelajaran. A. Aksi. Terdiri dari membiasakan membaca buku teks untuk mendapatkan literatur materi pembelajaran, memberi kesempatan peserta didik untuk mengeksplorasi keahlian mereka melalui presentasi di kelas dan diskusi, dan dilatih untuk berpikir kritis dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah P. Pelajaran. Membiasakan peserta didik untuk membaca, diskusi, presentasi, dan berpikir kritis dalam pembelajaran. Satu pernyataan prakarsa perubahan yang kami sepakati yaitu mewujudkan kemandirian peserta didik dengan membiasakan anak membaca, diskusi, presentasi, dan berpikir kritis dalam pembelajaran. Satu rencana perubahan yang kami sepakati berdasarkan alur bakca adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Lalu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kemandirian murid. Kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian murid di kelas. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya, siapakah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid di sekolah? Aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa lebih mandiri? Dan situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Lalu tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu mencari contoh nyata dan membuat daftar aktivitas atau keterampilan baru yang diperoleh dari literatur terkait strategi membangun kemandirian murid. Melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru atau kepala sekolah atau murid atau orang tua. Berikutnya G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid telah berjalan dengan baik? Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah membuat daftar kebiasaan baik yang ditimbulkan dari peningkatan kemandirian murid. Lalu, membuat deskripsi sikap dalam merespon kesalahan murid. Dan membuat deskripsi sikap dalam merespon perilaku positif murid. Selanjutnya J. Jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Yang kedua, apa
langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang perilaku apa saja yang menunjukkan sikap kemandirian dan apa saja yang dapat menumbuhkan kemandirian. Lalu, membiasakan literasi di awal kegiatan pembelajaran. Kemudian, membuat jadwal diskusi dan presentasi. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Dengan pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Lalu tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Demikianlah presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.